Hai, aku Trisna dan ini adalah vlog cerita seminggu episode ke-41. Sedikit update dari video sebelumnya. Ini sebenarnya aku rekam masih menggunakan setup yang sama, masih pakai HP yang aku sambungkan di laptop. Tapi video kemarin itu output yang keluar waktu aku rekam jadinya hanya 720p. Ketika aku cari-cari di internet, YouTube, TikTok, dan tanya-tanya di ChatGPT, jawabannya adalah karena aplikasi yang aku gunakan untuk merekam itu memang terbatas. Artinya outputnya nggak bisa di setting gitu, nggak bisa diatur. Karena sebelumnya kan aku pakai Photo Booth, aplikasi bawaan, kemudian pakai QuickTime Player, aplikasi bawaan juga. Nah itu mentoknya hanya di 720p. Kemudian aku carilah apa aplikasi yang buat rekam selain dua itu. Ketemulah OBS Studio. Aku kira ini cuma aplikasi untuk streaming karena aku dengernya biasanya seringnya di streamer pakai OBS. Tapi ini juga ternyata bisa buat rekam. Nah, ini adalah rekaman aku rekam pakai OBS dan outputnya bisa disetting jadi 1080p. Mungkin secara hasil nggak terlalu beda jauh banget gitu, tapi outputnya ya udah berhasil aku rubah jadi 1080p. Nah sebenarnya karena aku rekamnya pakai HP dan HP ini tuh bisa rekam sampai 4K, tapi nggak tahu kenapa nggak bisa di setting di 4K, hanya bisa settingnya mentok di 1080p. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu udah cukup banget. Dan sebenarnya itu adalah usaha maksimal yang bisa aku lakukan dalam memperbaiki kualitas video di setup kali ini dengan komposisi kamera dan yang aku sambungkan ke laptop ini maksimalnya sepertinya kayak gini. Mungkin yang bisa aku tingkatkan hal lainnya adalah mungkin bisa memperbaiki background, mungkin aku bikin setup background yang lebih bagus, tapi ya itu nanti dulu deh. Oke, di minggu ini nggak banyak kegiatan yang aku lakukan, nggak banyak cerita juga. Aku hanya ada satu kerjaan aja di minggu ini. Kemudian ya sisa hariku aku habiskan dengan nongkrong dan menyelesaikan beberapa editan video. Dan ada beberapa kegiatan pada umumnya yang nggak aku rekam karena kegiatan pada umumnya aja, jadi nggak perlu aku ceritakan dan masukin ke vlog ini. Oke, satu pekerjaan aku di minggu ini itu adalah ngefoto pre-graduation dari FK UHT bareng dengan Sakala seperti biasa. Nah ini tepatnya terjadi di hari Kamis. Jadi hari Kamis pukul 5 pagi aku berangkat ke Surabaya karena disuruh standby-nya pukul 6 pagi. Sampai sana siap-siap, bikin setup, atur lighting dan lain sebagainya. Kemudian itu baru mulai foto sekitar 7:30 gitu. Foto sebentar, habis itu dijeda karena mau foto bareng-bareng bersama dengan dekan di depan halter. Nah, sesi foto kali ini tuh ada 3 fotografer. Ada aku, ada Mas Pandu, dan ada Mas Dimas. Karena punya bagian masing-masing, karena kali ini fotonya juga ada 3 sesi. Jadi, foto individu indoor yang pakai setup studio tadi, foto individu outdoor, itu aku yang ngefoto, foto studio tadi Mas Dimas yang ngefoto, dan ada foto kelompok outdoor, itu Mas Pandu yang ngefoto. Nah, ini aku nggak tahu apakah ini sefakultas atau seprodi aja atau gimana ya, aku kurang paham sebenarnya. Tapi yang foto kemarin totalnya ada kurang lebih sekitar 55 orang, jadi memang banyak banget. Nah karena aku kedapatan untuk foto outdoor itu aku mulai foto sekitar pukul 10 lah. Pukul 10 itu aku baru mulai foto-foto karena mereka foto di studio tadi dulu, foto indoor dulu, pakai jas putih gitu. Habis itu baru mereka ganti baju dan foto outdoor individu dan juga foto kelompok bergantian. Ini jadi pengalaman baru, pengalaman pertama yang ya cukup seru, tapi benar-benar capek karena harus ngefoto 55 orang dalam satu hari. Itu sebelum berangkat ya nggak kebayang kayaknya foto bisa lah 55 orang, nggak kebayang gitu seberapa banyak dan seberapa capeknya. Tapi ketika ngefoto capek banget memang, terus bingung karena harus mengarahkan 55 orang. Itu bener-bener pengalaman baru sih buat aku pertama kali. Dan ini juga baru pertama kali aku ngefoto di Fakultas UHT situ, karena sekali lagi
pengalamanku tentang foto wisuda minim ya, jadi baru pertama kali foto di kampus itu. 55 orang ini dibagi per kelompok. Nah, per kelompoknya ada 5 orang, jadi kurang lebih ada 11 kelompok kalau nggak salah, tapi ada kelompok yang hanya 3 orang. Aku lupa detailnya gimana ya, pokoknya ada 11 kelompok kalau nggak salah, jadi aku ngefoto bergantian, jadi kelompok 1 aku foto per individunya, habis itu baru lanjut ke kelompok 2 per individunya, kemudian mereka gantian buat foto kelompok atau foto grup bareng Mas Pandu. Sebenarnya aku ngefotonya cukup mudah sih, karena aku bikin kayak pose yang template gitu, kayak pegang jas, habis itu kayak mendekap tangan kayak gini, habis itu barulah aku nyuruh mereka buat kayak bebas. Kadang ada yang bisa kayak bebas langsung mereka berpose dan lain sebagainya, ada yang request, Mas aku mau foto ini, foto itu. Ada juga yang kebingungan gitu, mereka nggak tahu harus foto dengan pose gimana, kemudian aku baru mengarahkan dan ngasih ide pose lah kayak gimana itu enaknya. Itu ya, fotonya per orang kira-kira adalah 5-10 menit, tapi rata-rata cuma 5 menitan gitu. Nah, itu dikalikan dengan 5 orang per kelompok, artinya itu mungkin kurang lebihnya sekitar 30 menitan per kelompok. Dikalikan dengan 11 kelompok, jadi ada sekitar 5 jam 30 menit tuh untuk ngefoto individu outdoor doang. Buat aku ngefotonya sekitar 5 jam 30 menit. Itu nonstop ya, nggak ada berhentinya ya. Ada sih berhentinya kayak pindah-pindah lokasi dengan pindah-pindah kelompok, habis itu ya ada duduk sebentar buat minum dan istirahat. Ada berhentinya sedikit, tapi benar-benar nonstop. Habis kelompok 1 lanjut, kelompok 2 lanjut, kemudian lanjut gitu. Dan juga sebenarnya yang bikin capek itu sih riwa-riwinya gitu, mondar-mandirnya gitu. Habis dari lokasi 1 pindah ke rooftop, habis itu pindah ke lantai berapa gitu, pindah-pindahnya itu yang sebenarnya bikin capek riwa-riwinya gitu ya. Tapi setelah foto dengan individu, habis itu lanjut foto kelompok seperti yang aku ceritakan tadi. Habis itu udah selesai sekitar 3:30 foto kelompok dan lain sebagainya. Tapi ada mereka lanjut ngefoto lagi di depan patung kalau nggak salah, tapi itu aku nggak ikut foto ya, itu di-handle sama Mas Pandu dan Mas Dimas, jadi aku udah istirahat. Mungkin baru pulang itu sekitar jam 6 atau setengah 7 gitu, baru selesai dan pulang. Seperti yang aku bilang di episode kemarin, dapat project atau kerjaan dari Sakala tuh bener-bener sebuah pengalaman baru yang seru gitu. Aku ngefoto 55 orang dalam 1 hari. Bener-bener 1 hari. Biasanya kan foto individu, sesinya 1 jam, 1 orang doang. Ya mungkin foto sama keluarga, foto sama teman-teman, dan foto sendiri, individu gitu. Tapi ini 55 orang dalam 1 hari. Meskipun memang fotonya nggak banyak, artinya nggak se-explore kalau foto individu sendiri ya. Di satu tempat doang gitu. Kemudian ya ganti pose, pindah tempatnya juga. Maksudnya mungkin di depan, ke belakang, di tengah gitu-gitu doang sih. Nggak terlalu ribet. Jadi memang jadi pengalaman yang menyenangkan, pengalaman baru yang menyenangkan. Itu juga menambah jam terbang aku dalam ngefoto. Apalagi aku jadi punya kepekaan di akhir-akhir ya, maksudnya udah mendekati kelompok ke 5-7 gitu, aku udah bisa kayak ngeraba gitu. Oh ini, si ini, maksudnya orangnya, yang wisudawannya. Oh ini dia nih, bisa nih diajak fotogenik lah ya. Dia berpose gitu, tanpa disuruh dia langsung pose-pose sendiri. Aku cuma bilang, oke, lanjut, yang 3 ya, oke gitu. Mereka udah langsung pose-pose sendiri. Ada juga yang ribet, yang minta lagi request ini, jangan ini, jangan itu gitu. Ya tapi itu nggak masalah. Dan ada juga yang bener-bener kaku, dia mungkin insecure dan lain sebagainya gitu ya. Dan dia juga mungkin bingung harus foto dan berpose seperti apa. Itu aku jadi tahu, oh baiknya di pose kayak gini gitu. Oh dia nggak pede dengan angle sebelah ini, sebelah itu gitu. Dia nggak pede kalau kelihatan gemuk dan lain sebagainya gitu. Tapi ada juga yang nggak ribet. Foto-foto aku tunjukin, ya dilihat dulu. Oh ya oke, udah mas, bagus, cukup. Jadi bener-bener ketemu dengan banyak orang dalam 1 hari, itu aku bisa nerawang kepribadian mereka dalam berfoto ya, bukan kepribadian yang lain-lain. Kepribadian dalam foto, oh ini suka foto, ini nggak suka foto, ini ribet, ini nggak ribet gitu. Seru banget, menyenangkan sekali sih. Menyenangkan sekali.
Sebenarnya ada beberapa kendala yang terjadi waktu ngefoto kemarin, cuma mungkin aku ceritanya di bagianku doang aja ya, masalah yang terjadi di bagian aku. Jadi kemarin tuh waktu aku ngefoto, aku bawa 2 baterai, karena aku memang punya 2 baterai. Kemudian karena aku biasanya kalau aku ngevideo, itu kalau habis 1 baterai, aku langsung ganti. Kemudian baterai satunya yang habis ini, langsung aku cas. Langsung aku cari colokan, aku cas di situ. Nah, karena kemarin aku ngerasa, ya foto, nggak banyak baterai juga, 2 baterai, ya cukup lah gitu, pikirku. Berjalan, aman semuanya, ganti baterai itu mungkin di kelompok 6 atau 7 gitu ya, baru ganti baterai. Kemudian aku, ya sempet lah ini, bisa lah untuk menghabiskan kelompok yang lain gitu. Terus itu selesai di kelompok terakhir, sebenarnya di kelompok 9 atau 10 gitu, itu baterainya udah merah gitu, dia udah mau habis. Kemudian aku ngerasa kayaknya cukup nih 1 kelompok lagi gitu. Di kelompok 11 baru foto 1 orang selesai, itu baterainya habis, dan habis dua-duanya. Panik lah aku kan, masih ada 4 orang yang belum aku foto secara individu, dan baterai aku habis. Kemudian aku cobain paksa, aku cabut, aku masukin lagi, masih bisa nyala, 1 jepret, 2 jepret, kemudian mati lagi. Kemudian aku minta izin lah ya, Kak, sorry aku ke atas sebentar ya, ke kelas buat ambil baterai, alasannya gitu, padahal dua-duanya habis baterainya. Ke kelas, aku cas sebentar, kemudian aku bingung dong, gimana nih, masa aku biarin kliennya untuk menunggu, wisudawannya buat nunggu. Di situ ada kameranya Mas Dimas, dia pakai Sony A7 Mark II kalau nggak salah. Jadi aku ambil aja, aku izin, Mas aku pinjam bentar karena baterai aku habis dan lain sebagainya. Turun, aku lanjut ngefoto gitu, pakai kamera Sony nih. Ngefoto, nggak bisa, aku nggak tahu kenapa aku nggak bisa mengoperasikannya. Karena ternyata habis aku tanya ada settingan yang belum aku matikan, sehingga ketika aku ngefoto itu bener-bener warnanya putih doang. Bener flash putih gitu. Nggak, aku atur ISO-nya, aku atur shutter speed dan lain sebagainya, tetap gitu. Jadi aku nggak bisa dan makin panik. Harus gimana gitu maksudnya di hadapan klien. Jadi aku beralasan lagi, aduh sorry Kak, kameranya nggak bisa yang ini, ntar ya aku naik lagi gitu. Jadi aku naik lagi. Ketika aku naik lagi, aku telepon, dan kebetulan bisa di backup sama Mas Pandu buat foto kelompok. Jadi mereka yang nunggu tadi foto individu, diajak foto kelompok dulu, karena kebetulan udah selesai juga, dan lanjut ke kelompok ini, kelompok terakhir. Di situ udah foto kelompok dulu, aku sambil ngecas, nunggu mungkin sekitar 10 sampai 15 menit, nggak sampai sih, 10 menitan gitu. Kemudian aku turun lagi, foto kelompoknya masih berlanjut. Selesai, habis itu barulah aku foto individu lagi 4 orang tadi, dan selesai, alhamdulillah aman sih. Tapi itu jadi pelajaran kalau harusnya aku nggak boleh meremehkan hal-hal gitu dan bilang bahwa ya aman lah gitu. Selalu harus punya backup gitu, karena harus selalu berpikir kemungkinan terburuknya. Aku juga nggak tahu kenapa aku melakukan itu, karena kalau aku video biasanya aku bener-bener langsung cas tuh. Kayak waktu acara yang paling deket tuh acara ulang tahun kemarin, Sweet 17, itu kan aku video ya. Jadi waktu baterainya udah habis, aku langsung ganti, langsung aku cari colokan, aku cas tuh. Kemudian acara berlangsung, masih video, baterainya habis, langsung aku ganti pakai, oh enggak sih, nggak sampai habis tuh baterainya masih kuat. Artinya nggak sampai habis ya, aku nggak perlu ganti baterai lagi gitu. Jadi yang cas tadi masih full. Tapi itu kan aku melakukan backup ya, jaga-jaga kalau misal baterainya nggak sempet nih kehabisan di tengah acara, aku langsung bisa ganti gitu. Tapi nggak tahu kenapa kemarin aku ceroboh dan kayaknya ngerasa ya bisa lah gitu, nutut lah gitu, ternyata enggak. Jadi itu jadi pengalaman kalau nggak boleh meremehkan dan harus selalu punya backup plan gitu sih. Oke, cukup ceritanya di minggu ini itu aja. Terima kasih, kita lanjut di minggu depan.